Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnabi Baramadani dengan NIM 2024 014 0054. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari uji kompetensi 3 AIK 2. Langsung saja. Pertanyaan pertama, jelaskan tentang prinsip ibadah dalam Islam. Prinsip ibadah dalam Islam adalah bahwa semua bentuk ibadah harus dilandasi oleh niat ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah juga harus sesuai dengan syariat atau aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Esensinya adalah ketundukan mutlak kepada perintah Allah dan kesadaran penuh bahwa ibadah adalah bentuk syukur serta sarana mendekatkan diri kepadanya. Yang kedua, jelaskan hukum meninggalkan sholat menurut para ulama 4 mazhab. Di sini yang pertama dari mazhab Hanafi, meninggalkan sholat fardu tanpa uzur syar'i adalah dosa besar. Pelakunya dikenai sanksi ta'zir. Hukuman yang ditentukan oleh penguasa, tetapi tidak sampai dibunuh. Sedangkan untuk Maliki, meninggalkan sholat fardu secara sengaja adalah dosa besar. Jika tidak bertaubat, dapat dijatuhi hukuman mati sebagai had, hukuman yang ditetapkan syariat, bukan karena murtad, melainkan sebagai bentuk sanksi yang berat. Yang ketiga ada Syafi'i, meninggalkan sholat fardu secara sengaja adalah dosa besar. Jika terus-menerus meninggalkannya dan tidak bertaubat setelah diminta, maka dapat dijatuhi hukuman mati sebagai had, bukan karena murtad. Dan yang terakhir ada dari mazhab Hambali, meninggalkan sholat fardu secara sengaja adalah kufur atau murtad dan pelakunya dihukumi mati. Ini adalah pandangan yang paling keras di antara 4 mazhab. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan jenis-jenis puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib itu ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu adalah puasa yang dilakukan selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Puasa nazar, puasa yang diwajibkan atas diri sendiri karena sebuah janji atau nazar. Yang ketiga ada puasa kifarat atau puasa kafarat, puasa yang dilakukan sebagai tebusan dosa atau pelanggaran syariat tertentu, misalnya pelanggaran sumpah, zihar, atau pembunuhan tidak disengaja. Yang terakhir ada puasa qada Ramadan, puasa pengganti atau membayar puasa Ramadan yang ditinggalkan karena uzur syar'i. Nah, sekarang masuk ke puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada puasa Senin Kamis, puasa yang dianjurkan setiap hari Senin dan Kamis. Kemudian ada puasa Arafah, puasa pada tanggal 9 Zulhijjah bagi yang tidak sedang berhaji. Ada puasa Asyura dan Tasu'a, puasa pada tanggal 10 Muharram Asyura dan 9 Muharram Tasu'a. Puasa Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri. Puasa Daud, puasa selang sehari puasa Salidah. Dan yang terakhir, puasa di bulan Muharram dan Syaban. Dianjurkan memperbanyak puasa di kedua bulan ini. Kemudian pertanyaan keempat, jelaskan definisi dan perbedaan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, dan wakaf. Untuk zakat fitrah itu zakat wajib yang dikeluarkan setiap individu muslim pada akhir bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri, berupa makanan pokok untuk menyucikan diri dan membantu fakir miskin. Yang kedua itu zakat mal, zakat wajib yang dikenakan atas harta mal tertentu yang telah mencapai nisab. Nisab itu batas minimal dan haul, jangka waktu kepemilikan 1 tahun, seperti emas, perak, uang, perdagangan, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Infak itu pengeluaran harta yang bersifat anjuran atau sunnah untuk kepentingan syariat Islam, seperti membangun masjid, membangun pendidikan, dan lain-lain. Tidak ada batasan minimal atau waktu tertentu.
Kemudian untuk sedekah, sedekah itu pemberian harta atau non-harta, misalnya senyum atau tenaga, kepada orang lain secara sukarela dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Lebih umum dan luas dari infak, tidak terikat waktu atau jumlah tertentu. Dan yang terakhir itu ada wakaf. Wakaf itu penyerahan harta benda, misalnya tanah, bangunan yang produktif oleh seseorang atau badan hukum untuk digunakan selamanya demi kepentingan umum yang bersifat keagamaan atau sosial. Harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan. Kemudian yang kelima adalah jelaskan tata cara perhitungan zakat mal, zakat perdagangan, dan zakat pertanian. Cara menghitung zakat mal, nisab, ini umumnya untuk uang, emas, perak. Untuk nisab zakat mal itu setara dengan 85 gram emas murni. Kemudian haulnya telah dimiliki selama 1 tahun. Kadarnya itu 2,5% dari total harta yang mencapai nisab setelah dikurangi utang kalau ada. Contohnya kalau misalkan kamu punya uang 100 juta, terus nisab emas saat ini itu 1 juta per gram. Jadi nisabnya sekitar 85 juta. Maka uang Anda sudah mencapai nisab. Zakatnya 2,5% dikali 100 juta. Itu jadinya 2.500.000. Kemudian buat zakat perdagangan itu nisabnya setara 85 gram emas murni. Itu dihitung dari total modal, keuntungan, dan piutang yang diharapkan kembali dikurangi utang. Haul telah berlangsung selama 1 tahun, kemudian kadarnya itu 2,5% dari total nilai aset perdagangan yang mencapai nisab. Kemudian untuk perhitungannya itu aset lancar tambah piutang yang diharapkan kembali dikurangi utang jangka pendek yang jatuh tempo, ya hasilnya sama dengan harta yang wajib dizakati. Setelahnya dikalikan 2,5. Kemudian yang terakhir untuk zakat pertanian itu nisabnya sekitar 5 wasak atau sekitar 653 kg dari hasil panen. Tuh hasil panen itu kayak beras, gandum, dan lain-lain. Haulnya tidak ada haul, zakat dikeluarkan setiap kali panen. Dan untuk kadarnya 10% jika diairi secara alami. Nah, itu maksudnya dari air hujan, sungai, atau mata air. Kemudian 5% kalau diairi dengan biaya. Biaya ini maksudnya kayak dengan irigasi, pompa air, ya gitu. Kemudian contohnya adalah kalau kamu panen padi dapatnya 1000 kg, kemudian diairi dengan biaya, maka zakatnya itu 5% dikali 100 kg, jadinya 50 kg. Dan kemudian untuk pertanyaan terakhir, jelaskan tentang kriteria 8 asnaf menurut Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam menetapkan kriteria 8 asnaf atau golongan penerima zakat pada dasarnya merujuk pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Kemudian di sini intinya 8 kriteria golongan penerima zakat itu ada orang fakir. Fakir itu orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan sama sekali, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian ada orang miskin, orang yang memiliki harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian ada amil. Amil itu panitia pengelola zakat yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga resmi untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Kemudian ada mu'alaf. Orang mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, atau orang non-muslim yang diharapkan keislamannya atau bisa membantu kepentingan Islam. Kemudian ada riqab.
Prikop ini adalah budak yang ingin memerdekakan diri. Saat ini sudah tidak relevan. Kemudian ada gorimin, orang yang memiliki utang dan tidak mampu melunasinya, asalkan utang tersebut bukan untuk maksiat. Kemudian ada sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah untuk kemaslahatan Islam seperti dakwah, pendidikan, atau jihad dalam makna luas. Kemudian yang terakhir ada ibnu sabil, musafir sebenarnya, orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal di perjalanan dan bukan untuk tujuan maksiat. Karena semua pertanyaan sudah saya jawab, jadi mungkin ini aja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.